Kalau ada kode ini, artinya istri orang ngajak selingkuh. Pernah gak sih kamu merasa seorang wanita yang sudah menikah bersikap terlalu akrab padamu? Atau dia sering memberi perhatian yang terasa berbeda dari biasanya? Waspadalah, karena bisa jadi itu bukan cuma basa-basi biasa. Dalam video kali ini kita akan membahas 5 kode atau sinyal halus yang sering digunakan istri orang saat memberikan sinyal ingin menjalin hubungan terlarang alias perselingkuhan. Ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka mata bahwa fenomena ini nyata dan kadang muncul dari tempat yang tidak disangka-sangka. Fenomena emosional cheating dan godaan dari orang yang sudah menikah bukan lagi sesuatu yang asing di masyarakat. Bahkan menurut psikolog pernikahan, tren ini meningkat karena lemahnya kontrol emosi, godaan media sosial, dan pernikahan yang kehilangan kemesraan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami tanda-tandanya, bukan untuk menuduh sembarangan, tapi agar bisa menjaga diri, menghargai rumah tangga orang lain, dan lebih bijak dalam bersosialisasi. Poin pertama, kamu tuh beda dari suami aku, lebih perhatian. Kalimat ini sering terdengar seperti pujian biasa, tapi di baliknya bisa tersembunyi maksud yang lebih dalam. Ketika seorang istri mulai membandingkan pasangannya dengan pria lain secara emosional, itu bisa menjadi sinyal bahwa dia sedang membuka celah untuk kedekatan yang lebih mesra. Menurut psikolog klinis Dr. Anindya Paramita, perbandingan semacam ini bisa jadi bentuk awal dari emotional attachment di luar pernikahan. Biasanya ini muncul saat seseorang merasa kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi, lalu menemukan kenyamanan dalam orang lain. Ucapan seperti ini bukan sekadar curhat, tapi undangan untuk mendekat, jelasnya. Poin kedua, kita temenan aja kok, jangan mikir aneh-aneh ya. Pernyataan ini terdengar menenangkan, tapi justru bisa jadi temeng untuk hubungan yang sudah melewati batas pertemanan. Ketika seorang istri mulai menetapkan label hubungan sambil tetap menjaga intensitas komunikasi, ini bisa menjadi alarm. Konselor hubungan Rino Abdurrahman menjelaskan bahwa pernyataan semacam ini sering digunakan sebagai pembenaran. Ia ingin menjaga komunikasi tetap intens, tapi sekaligus membentengi diri dari rasa bersalah. Padahal batas pertemanan yang sehat tidak melibatkan obrolan pribadi setiap hari, curhatan yang terlalu dalam, atau bahkan menggoda secara halus, katanya. Poin ketiga, jangan bilang-bilang ya, ini rahasia kita berdua. Ketika seseorang yang sudah menikah mulai menyimpan rahasia dengan lawan jenis, itu adalah tanda bahaya besar. Kalimat ini menunjukkan adanya pembentukan dunia pribadi di luar ikatan pernikahan yang sah. Psikolog keluarga Dr. Indra Mulyadi menyebut bahwa setiap hubungan yang sehat tidak membutuhkan rahasia, apalagi yang melibatkan pihak ketiga. Kalimat ini bisa menjadi awal dari keterlibatan emosional atau bahkan fisik. Perselingkuhan seringkali dimulai bukan dari niat langsung, tapi dari keterlibatan dalam rahasia kecil yang berulang, jelasnya. Poin keempat, kalau aja aku ketemu kamu duluan. Ucapan seperti ini sering diucapkan dengan nada menggoda, setengah bercanda, tapi bisa bermakna dalam.
Kalimat ini memberi sinyal bahwa ada ketertarikan dan penyesalan terhadap pasangan sahnya, sekaligus membuka pintu imajinasi terhadap kemungkinan yang seharusnya tidak terjadi. Menurut konsultan pernikahan Laila Khairunisa, kalimat ini merupakan sinyal jelas bahwa ada keinginan terpendam yang ingin diekspresikan. Ini bukan lagi sekadar curhat, tapi bentuk flirting terselubung. Biasanya diikuti dengan tindakan lain seperti sering menghubungi, memberikan perhatian ekstra, atau mencari-cari alasan untuk bertemu, ungkapnya. Poin kelima, kamu jangan jatuh cinta sama aku ya. Kalimat ini terdengar seperti peringatan, tapi sebenarnya penuh godaan tersembunyi. Ini adalah permainan psikologis yang sering digunakan untuk menciptakan ketertarikan sambil tetap merasa tidak bersalah. Psikolog komunikasi Dr. Hari Widodo menjelaskan bahwa kalimat semacam ini termasuk dalam kategori double meaning flirting. Dia seolah menolak, tapi sebenarnya sedang memberi izin untuk mendekat. Kalimat ini sering membuat lawan bicara penasaran dan merasa tertantang, padahal itu adalah jalan licin menuju keterlibatan emosional. Jelasnya, memahami kode atau sinyal seperti ini bukan untuk mencurigai setiap wanita yang sudah menikah, tetapi untuk menjaga batasan yang sehat dalam interaksi sosial. Tidak semua kedekatan itu salah, namun penting bagi kita untuk tahu kapan harus menarik garis. Jika kamu berada di posisi yang menerima sinyal seperti ini, lebih baik mundur dengan hormat dan ingat, rumah tangga orang lain bukan tempat kita bermain perasaan. Dan jika kamu seorang wanita yang merasa hubunganmu sedang hampa, carilah cara yang sehat untuk memperbaikinya melalui dialog, konseling, atau pendekatan spiritual, bukan dengan melibatkan orang ketiga. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.